The Wizard of Oz 1939 Wicked Part 1. Wicked for Good. Wicked for Good. Tapi bohong. Yo, balik lagi bersama gua di channel Absurd dia. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Ya, jadi pada video kali ini, tunggu dulu. Jadi pada video review kali ini ya, saya akan menggunakan konsep yang berbeda. Biasanya gua nunjukin muka gitu ya, yang ganteng. Jadi video kali ini enggak lah ya, muka gue capek gitu kelihatan mulu di kamera. Jadi kali ini kita bakal pakai VO aja bos. Oke, kita bakal review film Wicked for Good. Film ini melanjutkan kisah dari film pertamanya yang rilis tahun kemarin. Dimana kalau kalian tahu, kisah ini tuh adaptasi dari novel tahun 1910-an. Terus ada adaptasi filmnya juga yang sangat populer pada tahun 1939 yang berjudul The Wizard of Oz. Bagi kalian yang sudah menonton short gua pasti tahu ya. Film itu bercerita tentang perjalanan seorang bernama Dorothy dan teman-temannya untuk melawan penyihir jahat atau yang disebut Wicked. Nah, ini dia. Nah, ini dia orangnya. Nah, di film modernnya ini dijelaskan bahwa penyihir jahat yang disebut Wicked itu yaitu korban sistem dari propaganda. Jadi dia tuh gak pure jahat sebenarnya. Filmnya dibagi menjadi dua bagian. Filmnya yang pertama tahun lalu, sama film yang kedua yang baru rilis. Sama seperti versi Broadway-nya kalau kalian tonton, itu juga kebagi dua bagian. Kalau film pertamanya di tahun kemarin itu fokus ke perjalanan Glinda dan Elphaba. Nah, di film keduanya ini lebih fokus ke konflik politik dan tragedi Oz. Mulai dari bagaimana Dorothy bisa ke Land of Oz, terus hubungan yang berakhir antara Glinda dan Elphaba, dan banyak plot lagi yang ditampilkan di film keduanya ini. Tapi sebelum kita telaah lebih dalam atau kita bedah ini apa masalah dari film Wicked for Good ini ya, kita sebutkan dulu lah kelebihan-kelebihan film Wicked for Good ini, apresiasi dulu karena ini film yang cukup niat juga sebenarnya. Ya niat, pasti niat lah. Tapi emang anjir gitu ya. Jadi di sini yang sangat menonjol atau yang membuat kagum di film keduanya ini yaitu sudah pasti pertama yaitu adalah acting atau performa Ariana Grande ya. Di sini dia lebih menonjol. Ya bagi kalian yang belum tahu, Ariana Grande di sini berperan sebagai Glinda. Buat gua di sini dia jauh lebih top Marco top dibanding film pertamanya karena ada kecukupan emosi yang cukup kuat. Ditambah lagi penulisannya yang mantap banget, punya arah yang jelas gitu. Dari karakter yang perfeksionis sampai dia menerima realita dan menjadi dewasa bos, dan akhirnya dia menjadi Glinda. Membuat penonton tuh keterikatan emosional dengan karakter si Glinda ini. Dan Ariana berhasil menurut gue ya, aktingnya tuh ditambah lagi komedinya kan dari dia gitu. Separuh dari film ini komedinya dari Ariana Grande bos. Gestur-gestur kecil dia di film ini tuh membuat kita tertawa-tawa di bioskop ya. Terus dari segi visual, film ini juga cukup oke, dimana ngeliatin dunia Oz yang lebih luas dan kelihatan agak gelap dibanding film pertamanya. Terus kita juga tahu apa kejadian yang terjadi setelah kejadian itu. Contohnya ketika Dorothy menuju Emerald City di Jalan Kuning itu, terus kita melihat apa yang terjadi di kota Munchkin ya, yaitu adalah ketika si Elphie versus Glinda. Nah, itu juga termasuk poin plus menurut gue. Oh, jadi kita tahu nih yang terjadi setelah ini itu apa gitu. Mungkin kelebihan lainnya kayak desain custom makeup Elphaba sih. Wah, ini cukup signifikan gitu secara teknikal gitu ya. Perubahan desain Elphaba ini di film kedua lebih matang, lebih mantap, apalagi intronya anjing. Dia ngelawan ngelawan orang-orang Emerald City pas di awal-awal. Wah anjing, aura farming bos, gila. Ditambah lagi kostumnya yang mantap gitu ya, cocok banget gitu sama perkembangan karakter di film keduanya ini. Dan itu doang sih kayaknya ya kelebihannya teman-teman. Apalagi
Ya udah langsung aja kita bahas gitu ya. Apa masalah dari film Wicked for Good ya. Satu kata buat film ini anjing, yaitu adalah overstupid. Kesannya penuh tapi amburadul. Ya, dimana kalian yang udah nonton tau lah ya berapa banyak plot yang ditampilkan di film keduanya anjir. Padet banget bos. Mulai lanjutan dari film pertamanya, kisah Dorothy kenapa bisa di OS, lalu identitas dan penerima diri sampai kritik sosial. Bagus, tapi itu semua gagal karena pacing dan eksekusinya yang ngaco gitu. Terlalu banyak subplot, sebenarnya nggak banyak, cuma terlalu padat jadi kesannya. Ditampilkan kerasa padat banget. Act 1 tuh bener-bener santai gitu, slow. Tapi tiba-tiba di Act 2 tuh anjir ngebut loh. Ngebut banget pak. Kayak dikejar deadline. Anjir iya bener ini kayak dikejar deadline film Wicked kedua ini. Padahal film tuh baru sejaman tapi kesannya udah kayak mau berakhir nih cerita. Ngebahas pertemanan iya, ngebahas propaganda juga iya, politik juga iya, ngebahas identitas diri juga iya, ngebahas cinta segitiga juga iya. Bucin juga ini film ternyata bos. Itu semua sebenarnya bakal oke-oke aja gitu selagi ada ruang gitu buat bercerita. Penonton tuh nggak dikasih kepadatan gitu, jadi kayak kita tuh udah plot ini tapi secara cepet gimana anjing gue ngomongnya. Pokoknya film keduanya ini pacing dan eksekusinya anjir lah bos, sehingga rasa yang kita dapatkan juga nggak biasa aja gitu, flat gitu jatuhnya. Lalu poin kedua mungkin ya yang mungkin banyak gue lihat juga setuju sih, ini dari segi musikalnya. Jujur aja gue ini nggak nonton versi Broadway-nya jadi ya nggak tahu gitu ya. Tapi dari sudut pandang penonton awam gitu, yang dimana gue menonton film pertamanya, terus gue compare lah ya dari segi musikalnya, ini terasa kebanting banget sih film kedua. Yang kerasa wow dan memorable di otak gue setelah menonton itu ya paling lagu Wonderful gitu ya. Itu doang anjing. Sisanya ya lupa sih saya pak. Berbeda gitu sama film-film pertamanya kayak scene ini. Wah ini dewa banget kalau scene ini pak. Gila merinding mampus. Tapi kalau ini apanya ini? Lupa gue juga sebenarnya. Cuma ada meme aja di TikTok jadi ingat gue. Lalu LP di sini ya diperanin sama Cynthia Erivo kan, acting dia sebenarnya tetap mantap gitu, tetap dewa, apalagi dia nyanyi wow gitu ya, pokoknya mantep banget gitu dia nyanyi. Tapi penulisan karakternya itu nggak sekuat di film pertamanya bos. Di sini kesannya kayak terlalu melompat-lompat tiba-tiba gitu ya, cepet banget berubah secara emosionalnya, nggak nendang lah gitu, nggak senendang di film pertama ini. Lagi-lagi penampilan Cynthia Erivo ini terasa kurang berdampak gitu karena filmnya tidak memberi napas atau ruang terhadap karakter si LP ini. Sampai dia bucin gitu anjing. Maksudnya apa gitu? Maksudnya eksekusinya enggak banget sih kalau kata gue ya. Ya bucin-bucin boleh lah bos, tapi eksekusi jangan gitu lah anjir. Ini cowok siapa anjing? Eiro, siapa? Fiero. Maksudnya kayak lu buat si Fiero ini plot device tapi nggak ngasih ruang gitu, nggak ngasih build up yang kuat dan tiba-tiba banget gitu ya, tiba-tiba nah gitu anjir. Fungsi karakternya tetap ada sih tapi gimana ya, nggak ke deliver gitu jadinya. Sayang banget sih, potensinya tinggi banget cuma emang filmnya tuh kayak kerasa dikejar deadline gitu, padet banget. Tiba-tiba berantakan lah anjir pacing act 2. Aduh astagfirullah. Salah satu film yang gue tungguin padahal di tahun ini cowok. Wicked Part 2 gitu ya. Tapi alhasil begini gitu ya. Gue paham sih dari segi studio mungkin atau sutradara yang ngejar waktu buat film keduanya lebih cepat atau ya. Tapi kan pasti selalu ada pengorbanan gitu ya bos ya. Contoh aja di Wicked kedua ini gitu. Anda membuat film yang terlalu dengan waktu 128 menit gitu ya. Tapi tidak dieksekusi dengan mantap bos ya. Kita bandingin sama film pertama. Film pertama berapa? Udah mau 3 jam ya. Sedangkan film kedua ini cuma 2 jam doang gitu pak. Kebanting banget sih kalau kita compare sama film pertamanya gitu. Ekspektasi udah setinggi langit tapi realita
tidak sampai langit. Ya gimana ya, sebenarnya ini film masih fun banget gitu ya, buat kalian yang seru-seruan aja oke gitu, ditonton masih fun lah ya. Dan ini juga bakal bagus kalau berdiri sendiri. Tapi karena ini film lanjutan dari film pertamanya, jadi ya anjlok gitu ya. Kebanting banget, jadi kurang gitu. Ya overall kalau bisa gua kasih rating buat film Wicked for Good ini, mungkin gua kasih 7 dari 10 lah ya. Jauh sih gua ngasih Wicked part 1 itu gua kasih 8,8 apa ya. Ini 7 anjir, jauh sih, kurang gitu jatuhnya lah. Ya nggak jelek sih sebenarnya, tapi masih kategori film yang bagus. Cuma emang lagi-lagi karena ini lanjutan jadi kebanting, anjlok. Assalamualaikum. Jadi mungkin segitu aja ya review kali ini, review singkat, review nggak jelas. Wicked Wicked for nothing ya. Jadi bagaimana menurut kalian yang sudah menonton? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment gitu ya. Bagaimana pendapat kalian? Menurut kalian film Wicked for Good ini ya, apakah good beneran apa tidak gitu? Jangan lupa sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin singkat aja dari gua Absurdia izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.